Oke, yang saya hormati Bapak Parama selaku dosen pengampu mata kuliah SP3. Saya Bagus Jalalana. Berikut adalah tugas modul tutorial saya yang saya kemas menjadi sebuah presentasi. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai ketiga metode yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah teknik Large Candidate Rules. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu line balancing. Saya akan menjelaskan konsep dasarnya saja. Konsep line balancing merupakan metode untuk menyeimbangkan tugas di stasiun kerja untuk meminimalkan jumlah stasiun kerja dan total waktu tunggu untuk semua stasiun kerja. Tujuan utama untuk diberlakukan line balancing ini adalah untuk didapatkan efisiensi yang tinggi dalam mencapai target produksi. Saya mulai dengan teknik Large Candidate Rules. Saya mengambil sebuah contoh studi kasus ya. Ini adalah sebuah precedence diagram dengan satuan menit di mana terdapat 12 elemen kerja dengan masing-masing elemen itu memiliki satuan menit yang berbeda-beda. Mulai dari elemen 1 berada di pada 5 menit, 2, 3 menit, 3, 4 menit, dan seterusnya sampai pada elemen kerja ke-12. Oke, langkah pertama untuk teknik ini adalah membuat precedence diagram. Saya membagi ke dalam 7 sub. Saya pecah ke dalam 7 stasiun, di mana total waktunya adalah 12. Elemen kerjanya total waktunya 50 menit. Saya total berdasarkan angka Romawi ini ya, menunjukkan stasiun kerja 1 sampai ke 7. Oke, berikutnya adalah langkah kedua menentukan waktu siklus dan jumlah stasiun kerja. Yang pertama, saya menggunakan rumus cycle time atau CT. Waktu produksi yang tersedia per hari dibagi dengan tingkat produksi harian. Saya ambil contoh, studi kasusnya, terdapat 8 jam kerja per hari. Maka 8 kali 60 menit didapatkan 480 menit. Dan diterapkan tingkat produksi harian adalah 40 unit. Maka untuk cycle time-nya atau waktu siklusnya adalah 480 dibagi 40. Didapatkan 12 unit untuk cycle time-nya. Oke, selanjutnya ya lanjutan masih pada langkah kedua, saya menentukan banyaknya stasiun kerja. Saya menggunakan rumus minimum jumlah stasiun kerja, yaitu waktu total seluruh task atau seluruh tugas dibagi dengan cycle time-nya. Maka didapatkan jumlah minimum stasiun kerja adalah 4,16. Saya bulatkan karena minimal adalah 5, saya bulatkan menjadi 5. Kondisi stasiun kerja awal adalah 7 stasiun kerja, lalu saya ubah menjadi 5. Berikut adalah tabel di mana pembagian saya yaitu stasiun kerja yang satu, yang pertama adalah elemen 1. Karena menurut garis-garis ini elemen 1 masuk ke dalam stasiun kerja yang pertama. Waktunya adalah 5 menit. Lalu stasiun kerja yang kedua ada 2 dan 4 dengan total 3 ditambah 3 yaitu 6. Lalu stasiun kerja ketiga 3 dan 5 ditambah 4 dan 6. Maka waktu yang didapatkan adalah 10. Oke, ini maksudnya adalah elemen 3 dan 5 dan waktu 4 dan 6. Jadi totalnya adalah 10. Sampai dengan elemen stasiun kerja yang ke-7 didapatkan 7 menit dengan elemen yang ke-12 karena di stasiun kerja ini waktu stasiunnya adalah 7 menit. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, langkah 3 adalah menghitung jumlah elemen kerja. Yaitu penempatan elemen kerjanya dengan menghitung jumlah elemen kerjanya pendahulu untuk setiap elemen. Saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama adalah elemen terdahulu itu maksudnya elemen sebelum stasiun yang dituju. Contohnya adalah elemen 2, yaitu elemen terdahulunya adalah 1. Karena elemen 1 tidak ada terdahulu ya, maka saya isi 0. Saya ambil contoh yang banyak elemennya. Elemen 6. Elemen 6 ini bisa dengan 1, 2, 3 lalu ke 6. Bisa juga 1, 4, 3 lalu 1, 4, 5 lalu ke 6. Oleh karena itu,
untuk elemen terdahulunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia baru ke 6. Maka jumlahnya adalah 5. Kurang lebih seperti itu. Begitu pula dengan elemen ke-12. Dia paling ujung, maka paling banyak jalannya. Maka angka 1, elemen terdahulunya itu 1 sampai elemen 11. Itu merupakan elemen terdahulu dari elemen 12. Langkah keempat adalah memperbaiki penempatan elemen kerja dalam stasiun kerja. Untuk menempatkan elemen 1 pada stasiun 1, kemudian elemen 2 dan 3, total waktu setiap stasiun kerja tidak boleh melebihi waktu siklus. Jadi waktu siklus yang didapatkan adalah 12 unit ya untuk cycle time-nya. Maka tidak boleh melebihi itu. Maka stasiun yang satu, stasiun pertama, dengan elemen 1, 2, dan 3, waktu di stasiun adalah 12. Nah, bisa kita lihat, 1, 2, dan 3, waktunya adalah 12. 5 tambah 4, tambah 3, tambah 4. Maka 8 tambah 4, 12. Nah, itu masih diperbolehkan, karena kurang dari sama dengan 12. Nah, maka 12 masih boleh. Untuk stasiun yang kedua, itu adalah 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, 4 dan 5, itu 3 tambah 6, maka hasilnya 9. Itu juga masih diperbolehkan, karena kurang, justru malah boleh. Ya, nanti sampai seterusnya sama seperti itu. Nah, ini untuk waktu siklusnya. Untuk mendapatkan perhitungan waktu siklus dikurangi dengan ST-nya, maka hasilnya adalah 12 dikurangi 12. Nah, karena waktu stasiun pada stasiun 1 adalah 12, maka 0. Nah, yang kedua, 3. Karena 12 dikurangi 9 adalah 3. Maka kita kuadratkan. Ini sama ya. Begitu pula 12 dikurangi 12, 12 kurangi 10, 12 kurangi 7. Nah, maka dikuadratkan hasilnya adalah ini yang 9, 4, 25. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 38 jumlahnya untuk waktu siklus min ST dipangkatkan 2. Nah, untuk waktu stasiunnya jumlahnya adalah 50. Oh, sudah sesuai. Nah, langkah kelima adalah menghitung efisiensi lintasan dan smoothing index lintasan. Saya menggunakan rumus LI, yaitu jumlah waktu elemen per jumlah stasiun kerja dikali waktu siklus dikalikan 100%. Maka didapatkan LI sama dengan 83,3%. Lalu smoothing index atau SI, saya menggunakan rumus sigma dalam kurang waktu siklus dikurangi waktu stasiun kerja dipangkatkan 2. Maka SI adalah akar 38 atau 6,16. Lalu kesimpulan yang bisa saya dapatkan dengan perhitungan di atas adalah persentase LE yang tinggi menunjukkan bahwa efisiensi lintasan tergolong baik dibandingkan alternatif sebelumnya. Lalu nilai SI yang kecil menunjukkan keseimbangan lintasan yang lebih baik. Deviasi antar stasiun kerja tergolong kecil. Oke, untuk teknik yang pertama telah usai. Saya beranjak ke teknik yang kedua, yaitu teknik Gilbridge-Wester. Saya menggunakan studi kasus seperti ini. Berikut adalah lintasan atau elemen dari beberapa stasiun kerja. Nah, langkah pertama membuat diagram precedence diagram. Nah, ini adalah 1, 2, 3 sampai dengan 12. Maka terdapat 12 elemen kerja. Langkah selanjutnya adalah membuat daftar elemen kerja dalam urutan kolom, di mana nomor 1 adalah kolom yang pertama sampai diurutkan 1, 2, 2, 2 dan 3, 3. Nah, mulai dari yang terkecil ya, sampai didapatkan dengan yang sampai yang ke-6 dengan TI atau dalam satuan menit. Masing-masing adalah 0,2, 0,4 sampai 0,12. Lalu sum of column testnya dihitung, mendapatkan stasiun nomor 2 itu adalah 0,6, nomor 5 adalah 1,1, nomor 8 1,03, nomor 10 0,65, lalu nomor 1 0,5, nomor 11 maksud saya, nomor 12 0,12. Lalu langkah yang ketiga adalah menetapkan elemen ke stasiun kerja. Nah, stasiun kerja yang didapatkan adalah 5. Maka elemen 1 sampai elemen 12 dikelompokkan, mendapatkan TE 0,2 sampai 0,12. Lalu sigma TE di pada stasiun
adalah stasiun pertama TE sigma TE-nya pada stasiun adalah 1. Lalu pada stasiun kedua, sigma TE-nya adalah 0,81. Sampai selanjutnya, pada stasiun kelima adalah 0,62 pada TE at station-nya. Oke, di samping saya menunjukkan balance delay-nya, D sama dengan perhitungan 5 dikalikan 1 di min 4, dibagi 5 dikalikan 1. Maka hasilnya adalah 0,2. Dipersenkan menjadi 20%. Lalu ini adalah aliran kerja yang ada. Saya kelompokkan menjadi elemen 2, 5, 1, 4, lalu elemen 3 dan 6. Lalu selanjutnya adalah elemen 8 ke 10, dia turun. Lalu ke elemen 7 dan 9. Lalu yang terakhir adalah elemen 11 dan 12. Nah, ini nanti jika ada looping, maka dia akan looping. Oke, kita masuk pada teknik yang terakhir. Berikut adalah teknik rank positional weights yang dirancangkan oleh Helgesen Birney. Saya mengambil sebuah studi kasus di mana waktu baku jaringan kerja pada sebuah jaringan kerja di atas adalah sebagai berikut. Operasi 1 sampai 9 dengan waktu baku yang menyesuaikan dengan yang ada pada baku jaringannya. Waktu bakunya yang pertama adalah 58. Operasi yang kedua 63, yang ketiga 27, sampai selanjutnya pada operasi yang terakhir atau operasi yang 9 adalah 62. Lalu yang diperintahkan adalah untuk merencanakan lintasan untuk menghasilkan 4.000 unit per tahunnya. Lalu 1 tahun yang diketahui adalah 1 tahun 250 hari kerja. Lalu untuk jam kerja per harinya adalah 8 jam per hari untuk per shift-nya. Yang pertama adalah menghitung kecepatan lintasan yang diinginkan. Nah, dengan informasi yang ada, maka 250 hari kerja dikalikan 8 jam kerja, lalu dikalikan 60 menit, dan dibagi dengan 4.000 unit, maka didapatkan kecepatan lintasan yang diinginkan adalah 30 unit. Nah, berdasarkan waktu tersebut, maka dapat diamati pada note ini cukup banyak lintasan yang lebih dari 30 unit, padahal yang diinginkan adalah 30 unit. 30 menit maksud saya. Seperti pada yang pertama, yang kedua, keempat, 7, ke-6, ke-8, dan ke-9. Terlebih pada note yang ke-8 itu sangat tinggi ya. Hampir 5 kali lipat. Dia berada pada 124 menit. Maka dapat digunakan pilihan alternatif sebagai berikut. Alternatif yang pertama, kecepatan waktu sama dengan waktu operasi terpanjang, yaitu sebesar 124 menit. Untuk itu, produk yang akan dihasilkan hanya akan mencapai 1000 unit saja untuk per tahunnya. Maka lebih baik untuk membuat 4 lintasan dengan waktu 8 jam atau 2 lintasan dengan 2 shift masing-masing 8 jam per hari. Untuk alternatif kedua, kecepatan lintasan 30 menit. Untuk produk yang dihasilkan akan mencapai 4000 unit untuk per tahunnya, sehingga hanya satu lintasan yang dibutuhkan dengan waktu kerja 8 jam. Tetapi untuk operasi 1, 2, 6, dan 9 dapat menggunakan 2 operator. Sedangkan operasi nomor 8 bisa digunakan cara untuk menggunakan 4 operator. Lalu langkah yang kedua adalah memindahkan jaringan kerja. Langkah tersebut adalah untuk memindahkan jaringan kerja ke matriks sebelumnya, keterdahuluan. Angka 1 menunjukkan operasi yang mengikuti, sedangkan angka 0 menunjukkan tidak adanya keterdahuluan. Oke, berikut adalah operasi yang mendahului dan operasi yang mengikuti. Nah, ini adalah 1 tidak ada. Lalu untuk operasi yang kedua, maka yang mendahului juga untuk kedua dan kedua didapatkan tidak ada ya. Lalu untuk operasi 1, operasi yang mengikuti adalah yang kedua. Operasi yang kedua yang mendahului 1, yang ketiga mendahului juga 1, ada juga operasi yang keempat juga yang 1, maka sampai operasi yang mengikuti yang ke-9, operasi yang mendahului ya adalah ini. Langkah yang ketiga adalah menghitung bobot posisi. Berikut adalah bobot posisi, total waktu operasi tersebut, dan waktu seluruh operasi pengikutnya. Nah, sudah saya rekap yang tabel sebelah kiri. Operasi pertama sampai dengan operasi yang ke-9 dengan waktu 58,
sampai 62 menit. Oke, operasi yang mendahului dan operasi yang mengikuti sudah saya cantumkan untuk menitnya. Maka bobot posisi yang didapatkan untuk operasi yang mendahului yang pertama adalah 490 sampai yang ke-9 adalah 62. Langkah yang keempat adalah mengurutkan prioritas operasi berdasarkan bobot posisi. Pengurutan dimulai dari bobot terbesar sampai dengan bobot yang terkecil. Maka untuk bobot posisi yang terbesar adalah operasi yang pertama, yaitu 490 sampai dengan yang terkecil adalah operasi yang ke-9, hanya 62 untuk bobot posisinya. Lalu perkiraan jumlah stasiun kerja sama dengan waktu pekerjaan keseluruhan dibagi dengan kecepatan lintasan, maka 490 dibagi 124 didapatkan 3,95 atau dibulatkan 4 stasiun kerja. Langkah yang kelima adalah pembebanan operasi ke stasiun kerja. Langkah selanjutnya adalah memindahkan jaringan kerja matriks. Angka 1 menunjukkan operasi yang mengikuti, sedangkan A00 tidak adanya keterdahuluan. Ya, sama ya. Stasiun yang pertama sampai yang keempat dengan operasi 1, 3, dan 4, kecepatan stasiun adalah 58 plus 27 plus 35, maka 120 menit yang didapatkan. Untuk waktu menganggur adalah 4 menit. Oke, maka di total waktu menganggur untuk 4 stasiun kerja tersebut adalah 6 menit. Oke, maka untuk mengatasi hal tersebut, yang bisa dilakukan adalah menukar operasi antar stasiun kerja supaya waktu menganggur dapat dikurangi. Nah, ini adalah tabel untuk menukar operasi dengan tujuan mengurangi waktu idle atau waktu menganggurnya. Oke, berikut adalah rekapannya. Langkah yang ketujuh adalah hasil penyeimbangan lintasan. Nah, berikut adalah hasil dari penyeimbangan lintasannya. Di mana bahan baku lalu masuk ke stasiun kerja pertama dengan stasiun 1, operasi 1 dan 2 dengan waktu 121 menit. Lalu stasiun kerja yang kedua dengan lintasan 3, 4, dan 6, waktu yang dihasilkan adalah 123 menit sampai dengan barang jadi. Kecepatan lintasannya adalah 124 menit per produk. Berikut adalah lanjutannya, perhitungan penyimbangan lintasannya. Nah, sehingga didapatkan tadi kesimpulan penyimbangan tadi. Oke, berikut adalah perhitungan line efisiensinya. Line efisiensi atau LA, saya masih menggunakan rumus yang sama, di mana lintasan efisiensinya atau line efisiensinya adalah 98,79 dengan smoothing index atau SI sebesar akar 14 atau 3,74. Nah, dapat disimpulkan bahwa LI menunjukkan efisiensi yang cukup baik atau tinggi. Lalu SE yang kecil menunjukkan bahwa keseimbangan lintasan tergolong cukup baik, di mana deviasi antar stasiun kerja tergolong kecil. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk modul tutorial tugas SP3 ini. Saya Bagus Teja Lalana untuk diri. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.